Semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian adalah pemutus kenikmatan dunia. Seseorang yang baru saja meninggal dunia akan merasakan seperti terbangun dari mimpi. Ia baru sadar ternyata hidup di dunia hanya tinggal cerita baginya. Hari ini ia didatangi oleh dua tamu di dalam kuburnya. Ia akan ditanyai beberapa pertanyaan yang dapat menentukan nasibnya di kubur. Saksikan video ini hingga akhir. Dukung kami dengan subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah manusia menemui ajalnya, ia akan ditanya oleh malaikat bagaimana ia menjalani hidupnya selama di dunia. Akan mempengaruhi jawabannya pada apa yang ditanya, mungkar dan nakir. Seperti yang dikabarkan Allah dalam firman-Nya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Surat Ibrahim ayat 27. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang Muslim apabila ditanya di dalam kuburnya, ia mengemukakan persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang demikian itu adalah firman-Nya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ahmad meriwayatkan yang menggambarkan tentang apa yang terjadi di dalam kubur setelah kematian. Al-Bara ibnu Azib yang mengatakan, kami berangkat bersama Rasulullah SAW untuk melayat jenazah seorang Ansar. Setelah kami sampai di kuburnya, si jenazah masih belum dimasukkan ke liang lahatnya. Maka Rasulullah SAW duduk dan kami duduk di sekitarnya. Saat itu di atas kepala kami seakan-akan ada burung. Pada waktu itu, tangan Rasulullah SAW memegang setangkai kayu yang beliau ketuk-ketukkan ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepala dan bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila habis masa hidupnya di dunia ini dan akan berpulang ke alam akhirat, turunlah kepadanya malaikat dari langit yang berwajah putih, seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Mereka membawa kain kafan dari kafan surga dan wewangian dari wewangian surga. Lalu mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut yang langsung duduk di dekat kepalanya. Lalu ia berkata, hai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju kepada ampunan dan ridha dari Allah. Maka keluarlah ruhnya dengan mudah seperti setetes air yang keluar dari mulut wadah minuman. Lalu malaikat maut mengambilnya. Apabila malaikat maut telah mengambilnya, maka dia tidak membiarkannya berada di tangannya barang sekejap pun, melainkan para malaikat itu mengambilnya dengan segera. Lalu mereka memasukkan ke dalam kain kafan dan wewangian yang mereka bawa itu. Maka keluarlah darinya bau minyak kasturi yang paling harum di muka bumi ini. Mereka membawanya naik ke langit, maka tidak sekali-kali mereka melewati sejumlah malaikat, melainkan malaikat-malaikat itu bertanya, siapakah pemilik ruh yang wangi ini? Para malaikat yang membawanya menjawab, Fulan bin Fulan, dengan menyebut nama terbaiknya yang menjadi sebutan namanya ketika di dunia. Hingga sampailah mereka ke langit pertama, lalu mereka mengetuk pintunya dan dibukakanlah pintu langit untuknya. Maka ikut mengiringnya semua malaikat yang menghuni langit pertama itu sampai ke langit berikutnya, hingga sampailah ia ke langit yang ketujuh. Maka Allah berfirman, catatlah bagi hambaku ini catatan orang-orang yang masuk surga Illiyin dan kembalikan jasadnya ke bumi. Karena sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah, maka aku kembalikan mereka ke tanah dan aku akan hidupkan mereka dari tanah kali yang lain. Maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya dan datanglah 2 malaikat kepadanya. Lalu kedua malaikat itu mendudukannya dan bertanya kepadanya, siapakah Tuhanmu? Ia menjawab, Tuhanku Allah. Keduanya bertanya, apakah agamamu? Ia menjawab, agamaku Islam. Keduanya bertanya, siapa lelaki yang diutus kepada kalian? Ia menjawab, dia adalah utusan Allah. Keduanya bertanya, apakah ilmumu? Ia menjawab, saya telah membaca kitabullah, maka saya beriman kepadanya dan membenarkannya. Maka berserulah suara dari langit yang mengatakan, benarlah apa yang dikatakan hambaku. Maka hamparkanlah untuknya hamparan dari surga. Berilah ia pakaian dari surga.
dan bukakanlah untuknya sebuah pintu yang menuju surga. Maka kenikmatan dan wewangian surgawi datang kepadanya, dan diluaskanlah kuburnya sejauh mata memandang baginya. Lalu datanglah kepadanya seorang lelaki yang berwajah tampan, berpakaian indah dan baunya sangat wangi. Lelaki itu berkata, "Bergembiralah kamu dengan keadaan yang menggembirakanmu ini. Hari ini adalah hari kamu yang pernah dijanjikan kepadamu." Maka ia bertanya kepada lelaki itu, "Siapakah kamu ini? Melihat rupamu, kamu adalah orang yang datang dengan membawa kebaikan." Maka lelaki itu menjawab, "Aku adalah amalmu yang soleh." Maka ia berkata, "Wahai Tuhanku, jadikanlah hari kiamat agar aku dapat kembali kepada keluarga dan harta bendaku. Dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir apabila telah terputus dari dunianya dan akan menghadap ke alam akhiratnya, turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang semuanya berwajah hitam dengan karung yang kasar. Lalu para malaikat itu duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut yang langsung duduk di dekat kepalanya. Maka malaikat maut berkata, "Hai jiwa yang buruk, keluarlah kamu menuju kepada murka dan benci Allah." Maka ruhnya berpencar ke seluruh tubuhnya hingga malaikat maut mencabut sebagaimana seorang mencabut tusuk sate dari kain bulu yang basah. Malaikat maut mencabutnya dengan paksa. Apabila ia telah mencabutnya, ia tidak membiarkannya di tangannya barang sekejap pun, melainkan para malaikat memasukkannya ke dalam karung itu, dan keluarlah darinya bau bangkai yang terbusuk yang ada di muka bumi. Para malaikat membawanya naik, dan tidak sekali-kali mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan bertanya, "Siapa yang memiliki ruh yang buruk ini?" Para malaikat yang membawanya berkata bahwa dia adalah si Anu bin Anu, dengan menyebut nama terburuknya yang biasa disebutkan untuknya di dunia. Hingga sampailah mereka di langit pertama, lalu pintunya diketuk tetapi tidak dibukakan untuknya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman-Nya, "Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum." Surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah berfirman, "Catatkanlah ketetapannya di dalam sijjin, di lapisan bumi yang terbawah, lalu ruhnya dicampakkan dengan kasar. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seakan-akan jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin di tempat yang jauh." Al-Hajj ayat 31. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya, lalu ia didatangi oleh dua malaikat, dan kedua malaikat itu mendudukkannya serta bertanya kepadanya, "Siapakah Tuhanmu?" Ia menjawab, Saya tidak tahu." Keduanya bertanya lagi, "Apakah agamamu?" Ia menjawab, Saya tidak tahu." Keduanya bertanya, "Siapakah lelaki ini yang diutus di antara kalian?" Ia menjawab, Saya tidak tahu." Lalu terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, "Hambaku berdusta, maka gelarkanlah untuknya hamparan dari neraka, dan bukakanlah baginya suatu pintu dari neraka." Maka panasnya neraka dan asapnya sampai kepadanya, lalu kuburannya menggencatnya sehingga tulang-tulang iganya berantakan. Kemudian datanglah kepadanya seorang lelaki yang buruk wajahnya dan pakaiannya serta busuk baunya. Lalu lelaki itu berkata, "Bersenang-senanglah kamu dengan hal yang menyiksamu. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu." Ia bertanya, "Siapakah kamu?" "Wajahmu menandakan wajah orang yang datang membawa keburukan." Maka lelaki itu menjawab, "Akulah amal perbuatanmu yang buruk." Maka ia berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau jadikan hari kiamat." Lalu ia diserahkan kepada malaikat yang bengis, kejam, dan dingin, serta tidak berbicara. Tangannya memegang gada. Seandainya gada itu dipukulkan ke sebuah gunung, tentulah gunung itu hancur menjadi debu dengan sekali pukul. Lalu malaikat itu memukulnya sekali pukul, maka ia menjadi debu. Kemudian Allah mengembalikannya seperti semula, dan malaikat itu kembali memukulnya dengan pukulan yang lain. Maka menjeritlah ia dengan jeritan yang sangat keras. Suara jeritannya terdengar oleh segala sesuatu kecuali manusia dan jin. Lalu dibukakan baginya sebuah pintu yang menuju neraka, dan dihamparkan baginya hamparan dari neraka.
Seseorang yang telah mati tidak dapat kembali ke dunia walaupun hanya sekejap saja. Orang-orang yang sudah mati sangat menginginkan kembali ke dunia hanya untuk bersedekah. Allah berfirman dalam surat Al-Munafikun, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata dan menyesali, 'Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh.'" Maka ini peringatan bagi kita yang masih diberi umur untuk segera bertaubat dan memperbanyak amalan soleh agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.